Miriam Juliana Dewi, nomor absen 14 dari kelas 11 MIPA 1. Dan perkenalkan, nama saya Nilu Putu Febrianti, absen 21 dari kelas 11 MIPA 1. Ini akan menjelaskan tentang KP dan hubungannya dengan KC. Sebelum ke hubungan KP dengan KC, perlu kita tahu mengenai KP. KP adalah hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas pereaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Tekanan parsial adalah tekanan bagian tiap-tiap gas. Rumus KP yaitu KP sama dengan C pangkat C kecil D pangkat D kecil per A pangkat A kecil B pangkat B kecil, di mana yang di atas merupakan produk dan yang di bawah merupakan reaktan. Nah, setelah kita sudah mengetahui tadi mengenai pengerjaan KP, nah kita sekarang lanjut ke hubungan KP dengan KC itu. Yuk simak bagaimana sih hubungan KP dengan KC itu. KP yaitu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, sedangkan KC yaitu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Dari persamaan gas ideal, yaitu kita pakai rumus PV sama dengan N dikali R dikali T. Maka dari sini kita dapat simpulkan untuk mencari P itu adalah N per V dikali R dikali T. N per V sama dengan konsentrasi C, di mana konsentrasi C ini adalah disebut dengan konsentrasi molar. Untuk kita bisa mengkaitkan KP dengan KC, misalnya saya mempunyai A ditambah B membentuk kesetimbangan C ditambah D. Di sini saya pakai A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil. Wujud yang dipakai adalah semuanya adalah gas. Maka kita langsung cari tekanan masing-masingnya. Dengan mencari tekanan si A, kita pakai rumus yang ini. N per P sama dengan konsentrasi. Jadi, tekanan A sama dengan konsentrasi A dikali R dikali T. PB sama dengan konsentrasi B kali R dikali T. PC sama dengan konsentrasi C dikali R dikali T. PD sama dengan konsentrasi D dikali R dikali T. Dari sini kita dapat simpulkan mencari rumus KP yaitu produk dibagi dengan reaktan berpangkat koefisien. Jadi KP sama dengan konsentrasi C dikali R dikali T dengan koefisien berpangkat C kecil, konsentrasi D dikali R dikali T berpangkat D kecil, dibagi konsentrasi A dikali R dikali T berpangkat A kecil, konsentrasi B dikali R dikali T berpangkat B kecil.
Secara matematis, ini bisa ditulis. Jadi, hasilnya seperti ini. Konsentrasi C berpangkat C kecil, konsentrasi D berpangkat D, dibagi dengan konsentrasi A berpangkat A, konsentrasi B berpangkat B. Kemudian ini R dikali T. Karena C dikali dengan D, berarti pangkatnya juga C ditambah dengan D. Begitu juga dengan A ditambah B ini. Nah, ini ternyata sama dengan KC. Jadi, di sini saya tulis KP sama dengan KC dikali R dikali T. Secara matematik, C ditambah dengan D dikurang A ditambah B, karena C ditambah D, koefisien di sebelah kanan dikurang koefisien di sebelah kiri, maka saya singkat dengan delta N. Inilah hubungan yang kita cari, yaitu hubungan KP dengan KC. Dengan keterangan sebagai berikut. Delta N sama dengan selisih jumlah koefisien produk dengan reaktan dalam wujud gas. R sama dengan tetapan gas ideal yang berjumlah 0,082 LATM per kmol. T sama dengan suhu dalam satuan Kelvin. Nah, di sini ingat mekasiknya. KP sama dengan KC jikalau apa? Jika delta N-nya sama dengan 0. Nah, kapan delta N-nya 0? Jika koefisien kanan sama dengan koefisien kiri. Nah, jika ada soal yang koefisien kanan sama dengan koefisien kiri, maka rumus yang berlaku adalah KP sama dengan KC. Nah, itu dia hubungan KP dengan KC. Untuk lebih memahami materi tersebut, kita buatkan contoh soal. Yuk kita simak. Contoh soal 1. Dalam bejana bervolume 2 liter, terdapat keadaan setimbang, yaitu 0,2 mol N2O4 dan 0,4 mol NO2 pada suhu 300 Kelvin. Harga ketetapan kesetimbangan KP untuk reaksi berikut. N2O4 dalam wujud gas membentuk kesetimbangan 2NO2 berwujud gas juga adalah, ingat, ketetapan gas idealnya yaitu R sama dengan 0,082 LATM per mol. Oke, jawab. Ingat, tulis dulu reaksinya. Langkah pertama, tulis dulu reaksinya, yaitu N2O4 wujud gas membentuk kesetimbangan 2NO2 dalam wujud gas. Selanjutnya, kita tulis MRS atau mula-mula reaksi sisa. Nah, di sini dalam soal terdapat dalam keadaan setimbang. Jadi, yaitu 0,02 dan 0,4. Kita taruh di sini. Mol. Selanjutnya, kita cari molaritas masing-masing. Molaritas rumusnya adalah mol
per volume. Volumenya di sini adalah 2 liter. Jadi molnya 2, 0,2 per 2 sama dengan 0,1 N. Ini juga sama untuk NO2 sama dengan 0,4 per 2 sama dengan 0,2 N. Nah, setelah itu baru kita cari harga KC-nya. KC, rumus KC yaitu produk dibagi dengan reaktan per konstanta. Ya, produk dibagi reaktan. Produknya yaitu konsentrasi NO2 berpangkat koefisiennya di sini 2 per konsentrasi N2O4 berpangkat 1 sama dengan, masukkan nilainya 0,2 berpangkat dibagi 0,1 sama dengan 0,4. Nah, yang ditanyakan adalah KP. Kita ingat ada hubungan KP dengan KC. Kita tulis di sini. Hubungannya yaitu KP sama dengan KC dikali R T berpangkat delta N. KC sudah kita dapatkan, yaitu 0,4 dikali R 0,082 dikali T, tekanannya itu 300 Kelvin. Delta N-nya yaitu koefisien kanan dikurang koefisien kiri, jadi 2 dikurang 1 dengan 1. Jadi 0,4 dikali 24,6 sama dengan 9,84. Inilah KP-nya. Nah, itu dia materi tentang KP dan hubungan dengan KC. Semoga kalian paham. Sekian dari video kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.